Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi tentang psikoterapi Islam, mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengasuh Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Untuk itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hajijah, NIM 2020502070, kelas 252 BPIC, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu konsep dasar psikoterapi Islam. Yang kedua, unsur-unsur munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapi, dan yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Untuk itu, pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam sendiri kami artikan sebagai corak psikoterapi yang berupaya meningkatkan kesehatan mental manusia dengan menggunakan pandangan Islam. Sekurang-kurangnya terdapat 2 tipe pemikiran atau hasil penelitian psikoterapi Islami. Tipe pertama adalah konsep psikoterapi yang konsep dasar dan praktiknya didasarkan pada ajaran-ajaran Islam sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis. Konsep terapi tilawah Al-Quran, terapi Al-Fatihah, terapi sholat, terapi zikir, terapi doa, terapi puasa, terapi sedekah, terapi silaturahmi, terapi sabar, terapi ikhlas, terapi syukur, terapi lapang dada atau al-basit adalah beberapa konsep terapi yang disuarakan sejumlah ilmuwan dan psikolog muslim yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apa yang dilakukan Qurratul Uyun dan Rumiani 2013 yang mengusung psikoterapi, sholat, dan sabar untuk meningkatkan resiliensi dalam jurnal Intervensi Psikologi edisi ini adalah contoh psikoterapi Islami. Tipe yang kedua adalah konsep psikoterapi yang konsep dasar dan praktiknya mengintegrasi pandangan yang bersumber dari ajaran Islam dan teori atau hasil pemikiran psikoterapi modern bertradisi barat. Beberapa contoh yang dapat disampaikan di sini adalah Religious Cognitive Behavior Therapy yang mengintegrasi perspektif religius Islam dan CBT sebagai yang kita kenal selama ini. Relaksi zikir atau menggabungkan ajaran Islam tentang zikir dan relaksasi yang selama ini kita kenal. Beberapa tulisan yang pernah dimuat di jurnal Intervensi Psikologi ini banyak yang bernuansa psikoterapi Islami. Pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur. Terdapat munculnya gangguan kejiwaan atau stres disebabkan karena ketidakmampuan manusia untuk mengatasi konflik dalam diri, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, perasaan kurang diperhatikan atau kurang dicintai, dan perasaan rendah diri. Dan penyebab stres itu bermacam-macam. Misalnya masalah perkawinan, problem orang tua, hubungan interpersonal, pekerjaan, lingkungan hidup, keuangan, penyakit fisik, faktor keluarga, kehilangan seseorang yang dicintai, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan terapi. Yang pertama yaitu memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmani dan rohani, sehat mental, spiritual, dan moral, atau sehat jiwa dan raganya. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya insani. Yang ketiga, mengantarkan individu pada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keikhlasan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata.
Kelima, mengantarkan individu untuk mengenal, mencintai, dan berjumpa dengan esensi diri atau jati diri serta zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu peran terapi, membantu klien dari permasalahan yang dihadapi seperti stres. Terapi membantunya dengan cara melakukan teknik-teknik psikoterapi Islam. Pembahasan yang terakhir yaitu teknik dan prosedur. Sedangkan teknik-teknik yang digunakan dalam psikoterapi Islam menurut Hamdani Bakran Az-Zaki dalam bukunya Faridah mengatakan ada 3 hal, yaitu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang dimaksud adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, surat-surat tertentu yang ada hubungannya dengan permasalahan, gangguan atau penyakit yang sedang dihadapi oleh seseorang, atau dapat juga membacakan Al-Quran secara utuh. Fungsinya adalah untuk pemberian nasihat, tindakan pencegahan dan pelindungan, dan pengobatan atau penyembuhan. Yang kedua yaitu penyucian diri. Maksud dari penyucian diri ini adalah suatu upaya untuk menghilangkan atau melenyapkan segala yang kotor dan najis yang terdapat dalam diri seseorang secara psikologis dan rohaniah. Objek yang disucikan adalah bekasan pengingkaran dan kedurhakaan yang melekat pada jiwa, akal pikiran, indrawi, dan fisik, sehingga cahaya ketuhanan tidak dapat memancarkan sinarnya atau cahaya itu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tempat-tempat ia berlabuh telah penuh sesak dengan noda-noda hitam, beraroma tidak sedap dan sangat kotor. Kotoran dan najis ini yang membuat eksistensi fitrah seorang manusia terbelenggu di dalamnya, sehingga jiwa, hati, akal, pikiran, indrawi, dan fisik menjadi sakit dan tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi fitrahnya yang hakiki. Yang ketiga yaitu pengajaran Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam dan Luhul Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu ke bumi. Al-Quran sumber dari pedoman bagi manusia untuk membangun kehidupan yang hidup di permukaan bumi dan langit, di dunia hingga akhirat. Sedangkan Al-Hikmah ialah suatu ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat pada yang wujud atau yang ada. Ibnu Abbas radhiyallahu telah menafsirkan Al-Hikmah dalam Al-Quran dengan pengajaran tentang halal dan haram. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.